Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase yang disusun oleh saya sendiri, Safira Yeni Rahmayanti, nomor NIM 931207019, dan teman saya yang bernama Izul Fauziatul Latifah dengan nomor NIM 931208019. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari arbitrase syariah. Secara etimologis, kata arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim adalah menunjuk dan mengangkat seorang hakim untuk memutus perkara bagi para pihak yang berdasarkan hukum Islam atau syariat. Secara etimologi, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan tahkim sebagai pengangkat atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersangkutan terhadap seseorang yang dapat menyelesaikan persoalan hukum atau persengketaan antara dua belah pihak. Yang selanjutnya adalah dasar hukum arbitrase syariah. Yang pertama, dasar hukum arbitrase syariah adalah Quran surat An-Nisa ayat 35. Yang kedua, Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 128 dan Quran surat An-Nisa ayat 114. Yang selanjutnya adalah sejarah singkat arbitrase syariah. Dapat dikatakan pula bahwa hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Tuhan dengan keadaan masyarakat Arab yang ada ketika wahyu diturunkan. Sebagai wahyu Tuhan, hukum Islam mempunyai nilai-nilai transendental, sedangkan unsur kemasyarakatan akan terlihat pada karakteristik sebagian dari materi hukumnya. Misalnya, dalam masalah sistem peradilan, dalam masyarakat Arab sebelum Islam datang, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan pelanggaran hukum selain pembunuhan, maka persengketaan tersebut diselesaikan melalui bantuan juru damai atau arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk tugas tersebut tidak ada pejabat resmi, melainkan lebih bersifat ad hoc, artinya tidak terjadi persengketaan, maka tujuan juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut kemudian dikenal dengan hakam. Tradisi ini kemudian setelah Islam datang diadopsi oleh Islam. Karena itu, tahkim dalam sistem peradilan Islam merupakan peninggalan tradisi Arab pra-Islam. Dan selanjutnya adalah objek sengketa yang bisa dilaksanakan melalui arbitrase syariah. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan objek yang menjadi kewenangan arbitrase atau tahkim. 1. Menurut ulama mazhab Hanafi, tahkim merupakan tidak berlaku pada kasus yang berkaitan dengan kasus pidana. Yang kedua, menurut ulama mazhab Maliki, tahkim hanya berlaku pada sengketa perdata dan tidak berlaku pada sengketa pidana. Yang ketiga, menurut ulama mazhab Syafi'i, kewenangan tahkim hanya pada sengketa perdata dan tidak berlaku pada kasus qisas dan pidana. Yang keempat,
Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali, kewenangan tahkim mencakup semua sengketa perdata. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah bersepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kepada kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan dan perselisihannya, kemudian putusan hakam itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhinya maka mendapat siksa dari Allah SWT. Perbedaan antara hakim dan hakam yaitu satu, hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan hakam tidak perlu demikian. Yang kedua, wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan para pihak yang diadilinya. Sedangkan hakam mempunyai wewenang terbatas pada kerelaan dan persetujuan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tergugat harus dihadirkan di hadapan hakim. Sedangkan dalam hakam masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis tahkim. Yang terakhir adalah putusan hakim bersifat mengikat dan memaksa dan harus dieksekusi para pihak yang bersengketa. Sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan para pihak yang bersengketa. Terima kasih dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Fauziatul Latifah, NIM 931208019. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis arbitrase. Terdapat dua macam jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan atau sengketa yang terjadi antara pihak yang mengadakan perjanjian. Yaitu yang pertama yaitu arbitrasi ad hoc, yang berarti arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat tidak permanen. Yang kedua yaitu arbitrasi institusional. Arbitrasi ini adalah lembaga atau bahan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen sehingga disebut permanen arbitrasi body. Yang dimaksud permanen di sini adalah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, mekanisme arbitrase syariah. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan industri, perdagangan, keuangan, jasa, dan lainnya, yang mana pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Yang kedua yaitu permohonan. Pengajuan permohonan atau prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam daftar Basarnas. Yang ketiga yaitu penetapan arbiter tunggal atau arbiter majelis dilakukan oleh ketua Basarnas. Yang keempat, acara persidangan.
Dan yang kelima, berakhirnya persidangan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan putusan. Selanjutnya mengenai kekuatan hukum putusan arbitrase. Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum putusan arbitrase lebih jelas dan kuat dibandingkan kekuatan hukum kesepakatan mediasi. Nah, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan memiliki kekuatan eksekutorial berarti salah satu pihak dapat meminta bantuan aparat pengadilan untuk menggunakan upaya paksa dalam melaksanakan bunyi putusan arbiter jika pihak lainnya tidak berkenan melaksanakan bunyi putusan arbiter secara sukarela. Bahwa putusan arbiter memiliki kekuatan eksekutorial merupakan ketentuan hukum yang lazim ditemukan dalam berbagai sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, arbitrase mempunyai keuntungan dan kekurangan. Nah, adapun keuntungan dari arbitrase yaitu prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, serta biaya lebih murah, dan dapat dihindari ekspos dari keputusan di depan umum. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks, dan para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter, dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya, dan keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi, serta keputusan umumnya final atau banding tanpa harus naik banding atau kasasi. Nah, tetapi arbitrase juga memiliki kelemahan, antara lain hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide. Yang kedua, dua proses kurang terpenuhi, kurangnya unsur finality, kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement, kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.